Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta latihan dasar CPNS Kemendikbudristek tahun 2024, Angkatan 114, kelompok 1. Saya Imas Cempaka Mulia, dosen Fakultas Ilmu Administrasi. Saya Debbie Oktia Haryani, dosen Fakultas MIPA. Saya Anjar Taufik Hidayat, dosen Fakultas MIPA. Saya Baginda Munajengka, dosen Fakultas Ilmu Komputer. Dan Bu Rias Antora Miraharjo, dosen Fakultas Ilmu Budaya. Dan mentor kami, Ibu Novia Nurul Badiah. Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia atau World Class Government, pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Republik Indonesia meluncurkan Core Values atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Adapun Core Values ASN berakhlak sebagaimana dimaksud mencakup 7 nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Keempat, harmonis. Kelima, loyal. Keenam, adaptif. Dan ketujuh, kolaboratif. Penjelasan dan implementasi mengenai masing-masing core values ASN berakhlak akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Saya bertekad untuk menerapkan nilai berorientasi pelayanan dengan pelayanan yang maksimal, baik itu di dalam maupun di luar kampus. Contoh implementasinya adalah pelayanan kepada mahasiswa dan peneliti BRIN. Mengadakan bimbingan skripsi baik secara berkala maupun insidental. Cekatan dalam memeriksa kesiapan bahan untuk penelitian mahasiswa. Mendampingi mahasiswa dalam pembuatan sampel untuk memastikan kesesuaian dengan prosedur dan memberikan solusi jika dibutuhkan. Senantiasa belajar lebih mendalam melalui berbagai sumber dan memperbaiki media pembelajaran dari semester sebelumnya. Menjadi salah satu pembicara dalam sebuah seminar ilmiah di BRIN. Nilai dasar akuntabel dapat dipahami sebagai sikap jujur dan bertanggung jawab, memiliki disiplin dan berintegritas tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas. Sebagai seorang ASN dan seorang dosen, maka kita harus berkomitmen untuk menjalankan kelas tepat waktu dan sesuai dengan rancangan pembelajaran semester yang telah disusun, sehingga kelas dapat berlangsung kondusif dan tepat guna. Lebih lanjut, nilai dasar akuntabel juga berkaitan dengan tuntutan untuk penggunaan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Maka dalam keseharian, seorang ASN harus menggunakan fasilitas kantor, peralatan, ataupun sarana-prasarana secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan. Kompeten adalah kemampuan untuk melakukan tugas dengan baik dan efektif. Contoh penerapannya adalah aktif berpartisipasi dalam seminar dan workshop untuk mengembangkan kompetensi saya sebagai dosen. Memberikan mentoring atau bimbingan kepada dosen junior dalam pengajaran.
Menggunakan platform pembelajaran daring dan alat teknologi lainnya untuk meningkatkan pengalaman mahasiswa. Menulis karya ilmiah dan mempublikasikan ke jurnal bereputasi tinggi. Harmonis merupakan hubungan yang damai dan saling menghormati antara individu atau kelompok dengan mendorong adanya toleransi, pengertian, dan komunikasi yang baik. Contoh penerapannya antara lain, senantiasa menghargai orang lain apapun profesinya, membantu mahasiswa yang sedang kesulitan, menciptakan suasana keakraban dengan sesama dosen, Loyal adalah patuh dan setia, meliputi sikap dan tindakan seseorang yang menunjukkan komitmen dan dedikasi terhadap suatu organisasi atau pekerjaan. Panduan perilaku loyal meliputi komitmen, kejujuran, integritas, dukungan terhadap kolega dan atasan, serta menghormati kebijakan dan prosedur. Seorang dosen yang memiliki sikap loyal tidak hanya bekerja baik secara individu, tetapi juga bekerja untuk kesuksesan organisasi. Contoh penerapan perilaku loyal diantaranya adalah menerima dengan penuh tanggung jawab ketika pimpinan meminta kita untuk memegang jabatan struktural di kampus. Sebagai dosen, tentunya banyak hal yang harus dikerjakan. Pekerjaan-pekerjaan tersebut meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Akan tetapi, ketika pimpinan meminta untuk memegang jabatan struktural di kampus, sebagai dosen penting untuk menerima tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dengan menerima tugas struktural, pekerjaan dosen akan semakin banyak. Oleh karena itu, perlu membagi waktu secara ketat antara tugas pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan tugas-tugas struktural. Adaptif merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, kondisi, situasi, atau lingkungan serta terbuka untuk belajar dari kesalahan, mencari umpan balik, dan meningkatkan kemampuan. Contoh penerapannya antara lain, menggunakan learning management system untuk proses belajar mengajar, membantu mengembangkan sistem informasi untuk memangku kepentingan, menggunakan teknologi untuk membuat konten pembelajaran, menggunakan teknologi terbaru untuk membantu riset, ujian berbasis komputer. Kolaboratif dapat dimaknai sebagai proses di mana individu atau kelompok bekerja sama di mana setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan, mendorong berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya antara anggota tim. Contoh penerapannya yakni kerjasama penelitian antar dosen, penelitian bersama mahasiswa, Kami ASN, Kami bangga melayani bangsa.